Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang investor baru ataupun investasi. Nah, tentu kata investasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi kita sebagai generasi Z ya. Kata investasi itu mungkin sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah di telinga kita. Investasi ini merupakan sesuatu hal yang penting tentunya. Kenapa? Karena investasi adalah salah satu cara bagi kita ya, untuk bagaimana kita mengelola keuangan kita, menyisihkan pendapatan kita ke dalam dunia investasi ini. Tapi terkadang seseorang menganggap bahwa investasi ini adalah sesuatu hal yang rumit ataupun sulit. Tetapi kita lihat sekarang eranya sudah era digitalisasi. Banyak kemudahan yang diberikan ya, banyak kemudahan yang diberikan oleh sudah ada beberapa platform digital seperti halnya Ajaib, Bibit maupun platform yang lainnya, dan itu semua sudah terawasi oleh OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan, jadi sudah memiliki legalitas ya. Nah, kenapa saya katakan investasi ini penting, apalagi kita sebagai investor baru ya. Saya pernah mendengar kata dari Bapak Sandiaga Uno ya, itu dia mengatakan bahwa 90% kekayaan beliau berasal dari surat berharga dan 80 atau 75% itu berasal dari saham yang perusahaannya yang kembangkan sendiri ya. Dan ini menunjukkan bahwa sepenting itu dunia investasi ini. Menjadi seorang investor hal yang menjanjikan, begitu kira-kira menurut beliau. Tapi dalam mengelola investasi menjadi seorang investor muda, investor baru tentunya tidaklah mudah. Tidak hanya dengan 1 atau 2 hari ataupun 1 minggu, tapi dibutuhkan beberapa waktu ya, ataupun jangka waktu yang katakanlah untuk memahami tentang dunia investasi ini, seperti apa sih dunia investasi ini begitu. Kemudian kita sebagai investor baru tentu banyak cara yang katakanlah orang investor lama ataupun yang sudah berpengalaman yang menggunakan metode ya, ataupun cara seperti analisis teknikal, analisis fundamental. Nah, analisis fundamental di sini lebih ke arah bagaimana kita sebagai investor baru membaca laporan keuangan dari perusahaan yang akan kita investasikan dana kita begitu. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang mengatakan bahwa saya tidak bisa investasi karena saya kurang bisa membaca laporan keuangan karena background saya bukan anak ekonomi, bukan anak akuntansi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita harus ya, saya kira banyak
para investor-investor yang latar belakang pendidikan mereka bukan dari anak ekonomi, lulusan ekonomi maupun akuntansi, tetapi ya itu tadi, adanya tekad, adanya kemauan dari mereka untuk memulai investasi yang mereka juga menganggap bahwa investasi ini adalah suatu cara untuk mengelola kecerdasan finansial mereka, begitu. Sama ibaratnya investasi itu ketika Anda punya bebek, ya, bebek yang bertelur emas, anggaplah seperti itu. Anda jangan jual bebek itu. Artinya bebek itu sebagai bahan investasi Anda. Anda jangan jual bebek itu, tetapi Anda mengharapkan ataupun menunggu bebek itu bertelur emas. Itu analogi dari investasi ini. Nah, kita juga bisa, kan sekarang sudah eranya era digital, kita sudah bisa membaca buku-buku banyak, buku-buku yang bisa kita baca seperti halnya bukunya Benjamin Graham gitu. Itu bisa kita akses sekarang tanpa kita harus berlihat atau apa, kita bisa download di ebook apa. Karena yakin dan percaya bahwa di umur kita yang sekarang, anggaplah kita sebagai generasi Z, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, ketika kita memulai bibit ataupun memulai belajar ya tentang dunia investasi, yakin kehidupan nanti ataupun kehidupan kita nanti bisa bisa cerah lah, seperti itu. Memang orang mengatakan investasi memang investasi adalah risiko, ya. Tetapi orang yang tidak berinvestasi memiliki risiko yang mutlak. Kita sebagai investor baru, tentunya saya pribadi, kita sudah, apalagi di era-era sekarang, karena kita tahu bahwa di era yang akan datang tuh persaingan sangat-sangat rumit ataupun sangat-sangat berat, karena jumlah populasi yang ada sekarang di Indonesia tentunya tidak sangat-sangat banyak, berapa miliar, sudah hampir 9 miliar itu. Dan kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kita harus bisa mengelola keuangan kita. Dan sebagai seorang investor baru tentunya, mungkin ada yang bertanya bahwa kita harus mulai dari mana? Kita harus beli saham apa dulu nih? Kita harus mulai dari mana? Itu pertanyaan. Kita lihat keseharian kita lihat apa yang sering kita gunakan. Misalkan nih produk Unilever, ya, itu kan sering kita gunakan. Kita bisa mulai dari itu, produk keseharian kita. Nah, tapi kalau misalnya bisa kita baca juga laporan keuangan. Nah, tapi mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi, kita sebagai seorang investor baru, tentunya apa sih keuntungan kita ketika kita mampu membaca laporan keuangan dari suatu perusahaan? Nah, untungnya kita yaitu bisa mengetahui secara kelogisan atas apa yang terjadi. Kita tidak hanya sedang menebak harga, apakah misalnya ada grafik, oh ini akan naik, ini akan turun. Tidak. Dengan laporan keuangan kita bisa menganalisis itu.
apakah nanti perusahaan ini akan naik atau turun secara statistik. Artinya kita tidak boleh menebak menebak saham tersebut, ya, karena terkadang menebak harga saham berdasarkan ada istilah menebak saham berdasarkan grafiknya, itu sering terjadi pada investor-investor baru tentunya. Nah, kita sebagai investor baru juga jangan sampai melakukan hal yang sama, ya. Kenapa kita tidak boleh bersifat berspekulatif terhadap perusahaan tersebut? Sama halnya ketika kita ingin membeli saham, kita jangan hitungkan baju kita sampai di mana. Oh ya, saya akan beli saham itu. Kita lempar kucing, di mana kucing itu jatuh, di situ saham itu yang akan kita beli. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Itu sama halnya kalau judi, ya. Tentu seorang investor baru ataupun investor saham yang benar itu melakukan semacam analisa, ya, analisa perusahaan, seperti memilih memilih pasangan hidup lah, harus dengan berbagai analisis, meneliti historisnya, meneliti historis itu, meneliti historis dari perjalanannya lah, perjalanan dari suatu perusahaan tersebut dilihat dari laporan keuangan. Karena dengan laporan keuangan yang bisa kita baca, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat apakah perusahaan yang akan kita investasikan ataupun alokasikan dana kita ke perusahaan itu dalam keadaan yang sehat, dalam artian dalam keadaan sehat maupun baik-baik saja, tidak dalam keadaan yang sakit, tidak dalam keadaan yang unit gawat darurat, ataupun malah tidak dalam keadaan dibokingkan tanah kuburan itu semacam gambarannya lah. Jadi sebagai investor baru, saya juga sebagai investor memulai untuk menjadi seorang investor baru, membaca bagaimana kita diharapkan untuk bisa membaca laporan-laporan keuangan, agar jangan sampai kita menjadi investor baru yang bersifat spekulatif, yaitu tadi menjerumuskan kita ke hal-hal yang berbau perjudian. Jadi kita menganalisis itu dengan ilmu. Kita membeli sebuah saham karena memang kita yakin dan sudah dilakukan sebuah analisis tentang perusahaan itu. Dan kita sebagai generasi Z yang tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa, kita tidak ada yang tahu bagaimana bentuk ke depannya seperti apa, apakah semua kembali lagi ke apakah semua dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, kita masih mampu bersaing, kita masih mampu menyaingi kecanggihan mampu bersaing di kehidupan ini. Nah, kita
sebagai investor baru harus bisa memulai, kata memulai dengan memulai sambil belajar tentunya, karena menjadi seorang investor baru, saya pribadi, bukanlah sebuah hal yang mudah. Tetapi ketika seseorang mampu melalui itu, yakin kita akan menjadi orang yang luar biasa tentunya. Kembali lagi kepada kata yang tadi, bahwa investasi memang sesuatu hal yang beresiko ya, tetapi dengan tidak berinvestasi menjadi resiko itu lebih mutlak, karena tidak ada resiko yang dipertaruhkan di dalamnya. Jadi saya kira itu anggapan saya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.